Kaisar bela diri Tiran Sisen 68. Awalnya, aku ingin kau mempraktikkan metode ini dengan sepenuh hati, tetapi aku tidak mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Akibatnya, kau kehilangan kepercayaan kepadaku dan meninggalkan paviliun Penglai, yang menyebabkan serangkaian kesalahpahaman. Aku selalu menyesali hal ini, jadi hari ini aku memutuskan untuk jujur padamu dan memberitahumu kebenaran tentang teknik kenaikan surgawi. Tuan Pulau Penglai tampak tulus, tetapi Gu Chen tidak bisa memastikan apakah dia akan mengarang cerita palsu. Lagi pula, kemampuan aktingnya terlalu bagus. Teknik kenaikan keabadian adalah teknik untuk mengembangkan fisik keabadian. Mendengar kata-kata guru Pulau Penglai, Gu Chen mendengarkan dengan saksama. Orang tua itu pernah berkata bahwa dia mendapatkan teknik kenaikan abadi dari sebuah relik kuno, dan itu benar. Secara teori, teknik ini dapat membantu orang mengembangkan fisik abadi, dan ini adalah salah satu dari sedikit teknik yang sangat berharga yang tersisa di dunia. Anda mungkin pernah mendengar tentang keunggulan immortal fisik. Ini berada di atas fisik-fisik tingkat atas, dan ini adalah fisik super yang seperti mimpi. Definisi para kultivator tentang dewa abadi berasal dari fisik abadi. Sayangnya, lingkungan bintang kuning gelap kuno telah berubah drastis sejak zaman dahulu, dan fisik abadi yang lahir secara alami tidak ada lagi. Saat ini, kultivator bahkan tidak dapat mencapai alam pelepasan abadi. Dalam keadaan seperti itu, sangat jarang untuk mengembangkan fisik abadi. Jika seseorang dapat memiliki fisik abadi, ia mungkin dapat mengejar alam yang lebih tinggi meskipun lingkungannya terlalu buruk. Tuan Pulau Penglai tampak penuh kerinduan. Apakah ini alasan mengapa kau begitu terobsesi dengan teknik kenaikan abadi? Tanya Gu Chen setelah berpikir sejenak. Master Pulau Penglai tidak membantah dan mengangguk. Benar sekali, sejak 13 Dewa Abadi 30.000 tahun yang lalu, tidak seorang pun di bintang kuning gelap kuno mampu mencapai alam pelepasan keabadian. Kami para kultivator mengejar jalan agung langit dan bumi, dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kami telah menumpahkan darah kami untuk menerobos dan menjadi Dewa Abadi. Jika bukan karena itu, tidak akan ada begitu banyak orang jenius yang memasuki lubang runtuhan untuk mencari pertemuan yang kebetulan. Orang tua itu juga terjebak di titik buntu alam gua surga. Dia tidak mau dibatasi oleh dunia ini. Bahkan jika dia tidak memiliki harapan untuk menerobos, dia masih berharap untuk menciptakan seorang jenius sehingga dia dapat memecahkan situasi di mana tidak ada seorang pun yang menjadi abadi. Pada saat itu, lelaki tua itu secara kebetulan memperoleh teknik kenaikan abadi dan ingin mengetahui apakah tubuh abadi benar-benar dapat dikembangkan. Namun, lelaki tua itu sangat meremehkan kesulitan teknik kenaikan surgawi. Pesta Laut dan Langit telah diadakan selama bertahun-tahun, dan begitu banyak jenius telah direkrut ke paviliun, tetapi tidak seorang pun mampu menguasainya hingga sempurna dan memadatkan tubuh abadi. Situasi ini berlanjut hingga kau muncul. Ketika kau keluar setelah tinggal di lanskap kembali ke alam selama 5 jam, orang tua itu tahu bahwa kau memiliki bakat terbaik untuk mengolah fisik abadi tanpa nama yang dijelaskan dalam rahasia kenaikan abadi. Tuan Pulau Penglai berkata sambil menghela napas. Banyak pertanyaan Gu Chen di masa lalu tampaknya telah terjawab, tetapi Gu Chen memilih untuk mengabaikan beberapa di antaranya. Tuan Pulau, apakah menurutmu jika aku mengkultivasi teknik kenaikan abadi dan memadatkan tubuh abadi, konflik antara dua kekuatan di dalam tubuhku akan hilang? Gu Chen tak kuasa menahan tawa. Tujuannya terlalu jelas. Orang tua itu menyampaikan spekulasinya kepadaku. Jika kau bisa memadatkan tubuh abadi, kekuatan tubuh abadi akan cukup untuk menahan kekuatan garis keturunan klan Gu, dan kedua kekuatan itu mungkin akan menyatu dengan sempurna. Orang tua itu memang ingin kau mempertimbangkan kembali teknik kenaikan abadi, tetapi pilihan tetap ada di tanganmu. Tuan Pulau Penglai tampak tenang. Mata Gu Chen berkilat. Tubuh abadi tidak mudah untuk dikembangkan. Zuo Chunqiu telah berlatih begitu lama dan masih belum berhasil. Air yang jauh tidak dapat memuaskan dahaga saat ini. Selain itu, mempelajari teknik kenaikan abadi memiliki kekurangannya. Risiko kematiannya tinggi, dan bahkan jika seseorang selamat, itu bukanlah hal yang baik jika temperamen Miao Fugui berubah drastis. Tuan Pulau Penglai tersenyum. Kau belum cukup memahami teknik tubuh abadi. Semakin lama kau berlatih teknik tubuh abadi, semakin sukses teknik ini nantinya. Dalam lingkungan saat ini, teknik tubuh abadi yang lahir secara alami tidak ada, dan bahkan lebih sulit untuk mengembangkan teknik tubuh abadi. Hanya beberapa teknik tubuh abadi yang dapat mencapainya, dan semuanya memiliki persyaratan yang ketat. Teknik tubuh abadi Sekte Tiandao dan teknik kenaikan abadi termasuk dalam jenis ini. Dengan hilangnya ki esensi langit dan bumi secara drastis, kedua teknik ini menyerap lebih banyak kekuatan hukum langit dan bumi untuk mencapai tujuan memadatkan tubuh abadi. Zuo Chunqiu hanya meminjam kekuatan dari 49 hukum langit dan bumi. Dia tidak akan mampu mencapai puncak kekuatannya kecuali dia memahami jurus pelarian 1. Namun, titik awalmu jauh lebih tinggi daripada miliknya. Kamu telah memadatkan patung Dharma kebebasan abadi dan dapat berubah menjadi apapun. Dengan kata lain, kamu dapat meminjam kekuatan puluhan ribu hukum. Ketika orang lain menembus ke alam transendensi, mereka akan memadatkan tubuh abadi. Tahukah kamu betapa besar keuntungan yang kamu miliki? Adapun teknik kenaikan abadi, memang ada kekurangannya, tetapi itu lebih berkaitan dengan bakat yang buruk dan kemauan yang lemah dari kultivator tersebut. Orang tua itu sudah mengatakan semua yang bisa dia katakan, dan tidak ada rahasia lagi. Jika kau ingin mencoba, silakan. Jika tidak, itu bukan urusanku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Master Pulau Penglai menyerahkan teknik kenaikan abadi kepada Gu Chen dan pergi sendirian.
Gu Chen berdiri di tempatnya dan merenungkan kata-katanya. Seberapa banyak dari apa yang dikatakan guru Pulau Penglai itu benar? Setelah berpikir sejenak, dia memasukkan teknik kenaikan abadi ke dalam cincin penyimpanannya dan pergi juga. 5 hari kemudian, konferensi benua pun tiba. Lokasi konferensi diumumkan 3 hari sebelumnya. Lokasinya berada di perbatasan Laut Iblis Dalam dan wilayah bulan luas. Orang-orang dari 12 sekte abadi dan klan Gu akan menghadiri konferensi tersebut, begitu pula kekuatan-kekuatan utama dari 7 wilayah utama. Pagi-pagi sekali, Gu Chen membuka pintu sel dan meminta hantu pertempuran untuk menyeret keluar Gu Yuanshan yang sekarat. Selama bulan terakhir, Gu Yuanshan telah disiksa oleh Gu Chen. Rambutnya acak-acakan, dan penampilannya terlihat berantakan. Bersihkan dan dandani ketua klan Gu. Lagi pula, hari ini adalah konferensi benua, dan kita harus mengembalikan Sandera. Kita tidak boleh mempermalukan klan Gu. Gu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hantu tempur itu mengangguk dan meminta bawahannya untuk membersihkan dan mengganti pakaian Gu Yuanshan. Apakah kau akan membiarkanku pergi? Suara Gu Yuanshan serak, namun secercah harapan terpancar di matanya. Dalam sebulan terakhir, dia telah disiksa sedemikian rupa hingga hampir gila. Sebelumnya, dia pernah menghina Gu Chen, tetapi kemudian, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bahkan, dia sangat putus asa hingga berharap dia mati. Sekarang setelah akhirnya ia memiliki harapan untuk keluar, ia merasa sangat gembira. Tentu saja, klan Gu telah mengadakan konferensi benua sesuai kesepakatan, dan kita akan menjadi rekan seperjuangan di Heaven Pit dan Earth Eye. Tentu saja, kami harus mengantarmu kembali, kata Gu Chen sambil tersenyum. Jawaban positifnya membuat Gu Yuanshan semakin gembira. Akhirnya, dia telah bertahan sampai akhir. Si Gu Chen sialan ini masih ingin membentuk aliansi dengan klan Gu. Itu hanyalah angan-angan belaka. Selama dia masih menjadi ketua klan Gu, begitu dia dibebaskan, dia pasti akan membalas dendam. Dia pasti akan membuatnya menyesal telah membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Pikiran Gu Yuanshan dengan cepat menjadi aktif saat dia memikirkan cara membalas dendam pada Gu Chen di konferensi benua hari ini. Gu Chen menatap kepala keluarga Gu, yang sekali lagi menampilkan penampilan yang sopan, namun ada kilatan menggoda di matanya. Bab 672. Gu Yuanshan berganti jubah dan mengikat rambutnya. Selain terlihat sedikit lesu, penampilannya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Ayo pergi. Gu Chen tidak menatapnya lagi dan berbalik meninggalkan sel penjara. Hantu tempur mengawal Gu Yuanshan pergi. Langkah Gu Yuanshan lemah dan lesu. Dia telah menderita berbagai macam penyiksaan selama sebulan terakhir, dan luka-luka di tubuhnya semakin parah. Tubuhnya penuh dengan luka dan lubang tersembunyi. Selain itu, kultivasinya benar-benar terpendam. Dia sangat lelah sehingga terengah-engah setelah hanya beberapa langkah. Dia tidak lebih baik dari seorang lelaki tua yang berada di ambang kematian. Meskipun begitu, dia tetap berusaha untuk membangkitkan semangatnya. Dia akan menghadiri konferensi benua. Selama dia berada di sana, aula seni bela diri dan Gu Chen tidak akan bisa mengancamnya. Sebagai patriark klan Gu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan kondisinya. Dia tidak ingin orang lain melihat bahwa dia sangat lemah ketika dia muncul nanti. Patriark klan Gu telah ditangkap, yang merupakan hal yang sangat memalukan. Namun, jika ia tampil baik di konferensi benua hari ini, ia mungkin bisa menyelamatkan citranya. Sebagian besar tetua di klan mendukungnya, dan banyak petinggi dari 12 sekte abadi mengenalnya. Dia yakin bahwa dia akan memainkan peran penting dalam konferensi hari ini. Aula seni bela diri, Sekte Dao Surgawi, penguasa Pulau Penglai, dan si bajingan kecil Gu Chen. Selama aku masih di sini, tak satu pun rencana kalian akan berhasil. Gu Yuanshan berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, dia keluar dari ruang bawah tanah dan tiba di tempat kapal harta karun terbang itu berlabuh. Banyak kultivator dari ketiga faksi sudah berada di sana. Setelah Gu Yuanshan diantar ke kapal, kapal itu perlahan naik ke langit dan melaju menuju perbatasan Laut Iblis Dalam. Di dataran perbatasan Laut Iblis Dalam dan wilayah bulan luas, panji-panji berkibar di mana-mana. Pasukan yang tertata rapi tersusun dalam formasi persegi, penuh dengan niat membunuh. Pasukan di lokasi kejadian berasal dari berbagai faksi kultivator. Beberapa adalah anggota sekte, dan beberapa adalah keturunan keluarga bangsawan. Bendera-bendera berkibar dengan simbol sekte atau lambang klan. Yang paling menarik perhatian adalah anggota 12 sekte abadi dan klan Gu. Mereka menjadi pusat perhatian seluruh adegan. Gemuruh. Getaran kecil terdengar di tanah dan dengan cepat mendekat. Dari arah Laut Iblis Dalam, asap dan debu mengepul membubung ke langit. 108 faksi kultivator jahat dari Lautan Iblis Dalam secara bertahap tiba di tempat konferensi. Ada juga bendera yang berkibar di langit di atas pasukan mereka. Itu adalah karakter Wu kuno. Dibandingkan dengan orang-orang dari 12 sekte surgawi, mereka jauh lebih tidak disiplin dan sulit diatur. Ketika pasukan dari aula seni bela diri mendekat, para kultivator dari sekte abadi utama segera waspada dan bersiap siaga. Pada saat itu, dua kelompok orang lagi tiba. Di sepanjang jalan terdapat para kultivator dari sekte Dao Surgawi. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Sekte ini telah lama menduduki peringkat sebagai salah satu dari 3 sekte abadi teratas. Para kultivator di sisi lain berpakaian ala lautan. Jumlah mereka sebanyak pasukan manapun, dan mereka semua berada di sini atas panggilan Master Pulau Penglai. Hampir semua kekuatan besar benua roh primordial hadir di sini.
Mereka yang tidak datang hanya bisa dikatakan tidak memenuhi syarat. Isi spesifik pertemuan hari ini telah diketahui oleh semua pihak sebelumnya. Itu adalah negosiasi perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan bersama-sama menekan gelombang mayat kuno. Karena gelombang mayat kuno telah menyebar dengan sangat parah dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memberantasnya, semua pihak telah memobilisasi semua kekuatan tempur yang mereka miliki dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah pasukan yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin sejak leluhur bermigrasi ke benua roh primordial 30.000 tahun yang lalu, belum pernah ada perang sebesar ini. Oleh karena itu, semua kultivator yang hadir sangat gugup sambil menunggu dengan tenang kedatangan para petinggi. Ketika waktu yang ditentukan tiba, angin astral tiba-tiba muncul di ruang terbuka tengah yang dikelilingi oleh pasukan. Pasir dan batu beterbangan, dan angin bertiup kencang. Sebelum banyak petani dapat melihat dengan jelas, sekelompok ahli terkemuka muncul di ruang terbuka. Mereka adalah para pemimpin klan Gu dan 12 sekte abadi. Semuanya adalah ahli alam gua surga yang dapat memanggil awan dan hujan di benua itu. Di mana mereka? Mengapa mereka belum datang juga? Pemimpin sekte inti Gui memandang pasukan aula seni bela diri di hadapannya dengan permusuhan. Gu Yao dan Gu Xuanwu berdiri di sampingnya dengan tangan terlipat di belakang punggung. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan mendongak pada suatu saat. Mereka ada di sini. Gemuruh. Sebuah kapal harta karun melayang di atas seperti awan gelap, menutupi daratan di bawahnya dan menggelapkan sekitarnya. Dipimpin oleh Wu Lingxian, penguasa Pulau Penglai, dan pemimpin sekte Tiandao, sekelompok orang turun dari langit. Mereka datang cukup cepat. Wu Lingxian berjalan menuju para pemimpin berbagai sekte sambil tersenyum. Apakah itu Wu Lingxian? Sungguh, auranya sangat luar biasa. Tim Twin Stars juga ada di sini. Kedua talenta surgawi itu sebenarnya sedang bepergian bersama. Ketika para pemimpin bertemu, tak terhitung banyaknya kultivator di kejauhan berbisik dan membicarakannya. Gu Chen dan Zuo Chunqiu berada tepat di belakang ketiga pemimpin tersebut. Penampilan muda mereka langsung dikenali dan menarik perhatian paling besar. Di mana ketua klan saya? Gu Xuanwu berkata dingin begitu kedua pihak bertemu. Gu Chen memberi isyarat ke arah hantu perang di belakangnya dan membawa Gu Yuanshan keluar. Di bawah tatapan semua orang, Gu Yuanshan mencoba memaksakan senyum, berpura-pura sopan meskipun berada di kubu musuh. Dia berjalan dengan langkah besar, dan langkahnya tampak tidak terhuyung-huyung lagi. Yuanshan, apakah kau baik-baik saja? Tanya tetua pertama Gu Yao, memastikan bahwa Gu Yuanshan baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Meskipun mereka menangkap orang tua itu karena mereka memiliki lebih banyak orang, mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada orang tua itu. Gu Yuanshan berjalan kembali ke kelompok klan Gu dengan tenang, dan kata-katanya menyebar ke semua orang. Banyak pemimpin sekte mengangguk. Mereka merasakan aura Gu Yuanshan agak lemah, tetapi karena dia mengatakan demikian, seharusnya itu bukan masalah besar. Saya sudah mengembalikan orang itu kepada Anda. Bisakah kita mulai membicarakan kerjasama? Wu Lingxian berkata dengan acuh tak acuh. Para pemimpin sekte-sekte besar mengangguk, terutama penguasa Istana Bulan dan pemimpin sekte surgawi Tai Hao. Mereka baru saja diserang oleh mayat-mayat kuno dan menderita kerugian besar. Itu menyakitkan bagi mereka, jadi mereka tidak ingin bertele-tele. Semua pihak harus mengakhiri perang dan bekerja sama untuk menyelesaikan bencana mayat kuno. Ini adalah hasil dari negosiasi sebelumnya. Untuk menunjukkan ketulusan kami telah mengakhiri serangan terhadap aula seni bela diri dan sekte Tiandao. Demikian pula, kalian juga harus menunjukkan ketulusan kalian. Penguasa Istana Bulan berkata, dia adalah wanita cantik dengan temperamen dingin. Wakil Kepala Istana, Wu Lingxian tersenyum dan memanggil Gu Chen. Gu Chen berjalan keluar dari belakang perlahan, dan ekspresinya tidak berubah di mata para pemimpin. Dia menggerakkan tangannya, dan sebuah peta besar melayang ke tanah. Untuk menunjukkan ketulusan kami telah menguraikan distribusi dan area penyebaran gelombang mayat kuno. Ini adalah informasi yang telah kami pertukarkan dengan banyak kultivator, dan kami akan membagikannya kepada semua pihak. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat menemukan kecepatan pergerakan gelombang mayat kuno, dan menggunakannya untuk mengetahui kapan mereka akan mengancam gerbang gunung sekte-sekte besar. Gu Chen berkata dengan tenang. Semua pemimpin tertarik oleh kata-katanya. Karena sekte surgawi Tai Hao dan Istana Bulan menderita, kekuatan lain berada dalam bahaya dan khawatir bahwa mayat-mayat kuno akan menyerang mereka kapan saja. Bab 673. Gelombang mayat sudah menyebar sedemikian luas. Sialan, hanya dalam beberapa bulan lagi, seluruh benua akan runtuh. Semua pemimpin lebih berpengetahuan dan dengan cepat menyadari bahwa situasinya lebih serius daripada yang mereka bayangkan setelah melihat peta. Tidak hanya terdapat sejumlah besar mayat purba yang ditemukan, tetapi juga terdapat beberapa keberadaan yang menakutkan. Jika menurutmu ini sudah cukup, tanda tangani perjanjian aliansi dan bersumpahlah kepada Dao Surgawi bahwa kamu tidak akan memulai perang dengan orang hidup sebelum gelombang mayat mereda. Setelah aliansi terbentuk, kami akan memberikan informasi lebih lanjut. Setelah Gu Chen selesai berbicara, seorang tetua dari Sekte Tiandao maju dan menyiapkan kertas, tinta, kuas, dan pena. Sekte Tiandao sangat memahami aturan Dao Surgawi. Sumpah Dao Surgawi yang mereka gagas memiliki kekuatan mengikat yang kuat. Jika semua pihak menerima syarat ini, mereka tidak dapat melanggarnya dengan mudah. Jika tidak, mereka akan dihukum oleh aturan yang tak terlihat. Ini adalah kesepakatan yang sangat formal. Hanya setelah menandatanganinya mereka bisa benar-benar saling percaya.
Para petinggi klan Gu dan 12 sekte abadi saling bertukar pandang. Sebelum pertemuan, mereka sudah siap secara mental untuk menandatangani perjanjian. Pada saat ini, mereka tidak terlalu ragu dan hanya secara simbolis mengkonfirmasi pendapat masing-masing. Orang tua itu keberatan dengan penandatanganan perjanjian secara terburu-buru. Itu bukan langkah yang bijaksana. Tepat ketika semua pihak sedang berdiskusi dan bersiap untuk menandatangani perjanjian, Gu Yuanshan berbicara. Dia melangkah keluar dengan langkah berat. Meskipun dia mencoba berpura-pura baik-baik saja, dia tetap terengah-engah setelah beberapa langkah. Semua patriark dari sekte abadi utama menatapnya. Sebagai patriark klan Gu, kata-kata Gu Yuanshan memiliki bobot yang besar. Melihat bahwa kesepakatan itu terganggu tepat sebelum ditandatangani, Wu Lingxian, patriark sekte Tiandao, dan yang lainnya mengerutkan kening. Gu Yuanshan ini baru saja dibebaskan, tetapi dia tidak mengambil pelajaran dari kesalahannya. Tidakkah dia menyadari bahwa menandatangani perjanjian adalah tren umum? Gu Yuanshan berhasil menarik perhatian semua orang. Dia mencibir dan menatap Gu Chen dengan kebencian di matanya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan anak ini menang hari ini. Dia telah disiksa dan dipermalukan selama sebulan terakhir, dan dia harus membalas dendam hari ini. Gelombang mayat kuno memang merupakan ancaman besar. Orang tua tidak keberatan bekerja sama dengan sekte Tiandao atau Pulau Abadi Penglai, tetapi bekerja sama dengan aula seni bela diri jelas sama saja dengan meminta kulit harimau. Wajah Gu Yuanshan memerah ketika dia berbicara dengan penuh semangat. Kata-katanya mendorong aula seni bela diri ke jantung pertarungan. Mata Wu Lingxian menjadi dingin. Gu Yuanshan sama sekali tidak peduli dengan Wu Lingxian, dan dengan percaya diri berkata, "Semuanya, kalian seharusnya sudah mengumpulkan informasi tentang Wu Lingxian. Sangat mungkin dia telah memasuki mata bumi lubang Ambles. Kalian seharusnya sudah sangat memahami hal ini, kan?" Kata-katanya membuat mata semua orang berkedip-kedip saat mereka merenungkan apa maksudnya. Gelombang mayat kuno tidak meletus lebih awal atau lebih lambat. Itu terjadi tepat setelah Wu Lingxian muncul. Aula seni bela diri dengan mudah menyatukan lautan iblis dalam karena gelombang mayat kuno dan bahkan memaksa kita untuk mengakui keberadaan mereka. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang paling diuntungkan dari bencana ini? Wu Lingxian sangat bersemangat melawan gelombang mayat kuno, tetapi orang tua itu tidak percaya bahwa dia berbelas kasih dan ingin menyelamatkan rakyat jelata. Orang tua itu menduga ada beberapa harta karun di dalam lubang itu, dan dia ingin menggunakan kekuatan-kekuatan besar untuk mewujudkan ambisi tersembunyinya. Bukan hanya Wu Lingxian yang tidak bisa dipercaya, Gu Chen pun juga tidak bisa dipercaya. Dia adalah pengkhianat klan Gu kita. Bisakah seorang pengkhianat dipercaya? Semuanya, apakah kalian lupa bahwa para jenius dari sekte kalian semuanya telah mati di tangannya? Gu Yuanshan semakin gelisah saat berbicara. Namun, ucapannya terdengar masuk akal, yang membuat semua patriark ragu-ragu. Wu Lingxian memang menyimpan terlalu banyak rahasia, dan hanya Tuhan yang tahu apakah dia memiliki rencana lain. Gu Chen menatap pidato penuh semangat Gu Yuanshan dengan dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah dia sedang menyaksikan seorang badut yang dipermalukan. Melihat semua patriark ragu-ragu, Gu Yuanshan dengan cepat bertindak selagi kesempatan masih ada dan melanjutkan analisisnya dengan penuh semangat. Dia terlalu gelisah dan ingin merusak pertemuan ini dengan cara apapun. Karena itu, dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Di dalam, bau apa itu yang menyengat? Semua pemimpin mendengarkan Gu Yuanshan, dan tiba-tiba, mereka semua mencium sesuatu yang aneh. Baunya seperti perpaduan bau urin dan bau tinja. Baunya menyebar di udara, dan sangat menyengat. Semua orang mencari sumber bau tersebut, dan dengan cepat, pandangan mereka tertuju pada Gu Yuanshan, menatapnya dengan terkejut. Gu Yuanshan berbicara dengan penuh semangat, tetapi dia menyadari bahwa semua orang menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seketika, dia merasa aneh. Kemudian, ia merasakan bagian bawah tubuhnya menghangat, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menunduk. Begitu melihatnya, wajahnya langsung pucat pasi. Dia tidak tahu kapan, tetapi seluruh jubahnya basah kuyup. Kotoran dan air kencing berceceran di celananya, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Buah. Semua orang gempar. Gu Yuanshan itu kencing di celana. Maksudmu dia mompol. Jelas sekali dia buang air besar di celananya. Kau bercanda. Pemimpin klan Gu, kultivator terkuat di seluruh benua roh abadi, malah mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Tak terhitung banyaknya kultivator tampak seperti sedang merayakan festival. Seruan, keterkejutan, penghinaan, segala macam tatapan tertuju pada Gu Yuanshan, menyebabkan tubuhnya bergoyang, seolah-olah langit akan runtuh. Semua kata yang telah ia persiapkan untuk diucapkan tersangkut di tenggorokannya. Gu Yuanshan menatap Gu Chen dengan putus asa. Anda. Gu Chen menatapnya dengan simpati, tetapi sudut bibirnya tak bisa menahan diri untuk tidak melengkung ke atas. Dalam 1 bulan ini, Gu Yuanshan telah menyiksa dirinya sendiri, dan tubuhnya hampir hancur total. Dia telah diracuni, dan tubuhnya sangat lemah. Oleh karena itu, ketika dia gelisah, dia bahkan tidak bisa mengendalikan fungsi normal tubuhnya. Jika Gu Yuanshan tidak melawan hari ini, dia mungkin masih aman. Tetapi Gu Chen mengenalnya terlalu baik, dia akan melawannya bahkan jika dia mati. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan fungsi normal tubuhnya, jadi ketika dia berdiri dan berbicara dengan sangat gelisah, dia langsung buang air kecil dan bahkan buang air besar di celananya. Seorang tokoh besar di alam wawasan tahu pernah dihormati dan ditakuti oleh banyak orang, tetapi sekarang dia telah melakukan hal yang memalukan di depan seluruh benua.
Ini bukan hanya hal yang memalukan, ini adalah cedera fatal. Orang tua ini tidak melakukannya dengan sengaja, seseorang yang melakukannya padaku. Seseorang yang melakukannya padaku, itu Gu Chen. Gu Yuanshan tidak percaya bahwa dia telah melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anak berusia 3 tahun. Untuk sesaat, dia hampir kehilangan akal dan berteriak dengan gelisah. Dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Dia tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga prestisenya di klan Gu telah hilang sepenuhnya. Mustahil baginya untuk menjadi kepala klan lagi. Dia menjadi histeris, dan matanya merah. Dia tidak peduli dengan kotoran di celananya dan bergegas menuju Gu Chen. Kaulah pelakunya, dasar bajingan hina. Gu Chen dengan mudah menghindarinya dan menatapnya dengan dingin. Tolong bersikaplah dengan bermartabat. Saya tidak melakukan kesalahan apapun saat berdiri di sini. Gu Yuanshan berteriak dan bertingkah seperti badut. Melihat ini, Gu Yao dan Gu Xuanwu segera meminta seseorang untuk menariknya pergi. Jika mereka membiarkannya terus berbicara, itu akan menjadi aib bagi seluruh klan Gu. Tidak, biarkan orang tua itu berbicara. Biarkan orang tua itu berbicara. Saudara-saudari Tao, kalian tidak boleh mempercayai Gu Chen ini, dan kalian tidak boleh mempercayai aula seni bela diri. Gu Yuanshan berjuang sekuat tenaga, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk melawan para anggota klan di sekitarnya. Dia hanya bisa meneriakkan nama-nama patriark sekte abadi utama, mencoba membuat mereka mendengarkannya. Semua patriark menoleh dan berpura-pura tidak mendengarnya. Itu terlalu memalukan. Siapapun yang berbicara dengan Gu Yuanshan sekarang akan sangat memalukan. Semua orang dengan bijak memilih untuk memutuskan hubungan dengannya. Bab 674. Gu Yuanshan telah menjadi bahan olok-olok, dan reputasinya hancur. Namun karena ucapan-ucapannya sebelumnya, para pemimpin sekte dari 12 sekte abadi masih merasa khawatir. Apakah Wu Lingxian benar-benar memiliki motif tersembunyi? Seberapa banyak yang dia ketahui tentang mata bumi lubang surga? Semua orang terdiam sambil mempertimbangkan pro dan kontra. Memang ada pertemuan-pertemuan tak terduga di kedalaman mata bumi jurang surga. Aku pernah ke sana sebelumnya. Pada saat itu, Wu Lingxian membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Dia mengakui bahwa dia pernah mengunjungi mata bumi lubang langit. Seperti yang diharapkan. Kalau begitu, kita tidak bisa membentuk aliansi secara gegabah. Para pemimpin sekte saling memandang. Yang terpenting, ada lebih dari satu pertemuan kebetulan di mata bumi lubang surga. Ada begitu banyak sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Saya hanya memasuki salah satunya saat itu. Kata-kata Wu Lingxian selanjutnya membuat mata semua orang menyipit. Bisakah Anda lebih spesifik? Para pemimpin sekte dari berbagai sekte abadi tergoda saat mereka memikirkan pengejaran tanpa henti dari generasi-generasi sebelumnya terhadap talenta-talenta luar biasa. Semua orang mengatakan bahwa ada harta karun di mata bumi lubang surga, tetapi tidak ada yang benar-benar melihatnya. Wu Lingxian adalah saksi hidup. Ada begitu banyak reruntuhan kuno di Heaven Pit Earth Eye sehingga Anda tidak bisa membayangkannya. Saat itu, saya hanya memasuki salah satu reruntuhan, yang ditinggalkan oleh seorang ahli bela diri kuno. Aku tidak bisa memasuki reruntuhan lainnya karena keterbatasan kultivasiku saat itu. Tapi jika kalian semua bekerja sama, kita mungkin bisa menjelajahinya. Kebenaran yang diungkapkan oleh Wu Lingxian menyebabkan napas semua kultivator menjadi lebih cepat. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di puncak benua dan terjebak di titik buntu alam gua surga. Mata mereka secara bertahap menunjukkan fanatisme. Jika itu benar, akan menjadi harapan besar bagi mereka untuk menjadi abadi. Saya sudah pernah ke sana sebelumnya, dan saya bisa memimpin jalan. Jika kalian semua bisa bekerja sama, kalian tidak hanya bisa menyelesaikan masalah mayat-mayat kuno itu, tetapi kalian semua juga akan mengalami pertemuan yang menguntungkan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan mendapatkan kesempatan lain. Pikirkan baik-baik. Wu Lingxian tidak mengatakan apapun lagi setelah selesai berbicara, tetapi semua tokoh penting berhasil terpikat olehnya. Gu Chen menatap Ketua Aula Wu dengan sedikit terkejut karena Ketua Aula Wu tidak berinisiatif menyebutkan masalah ini kepadanya hari ini. Mendengar kata-katanya, bahkan Ketua Sekte Tiandao dan Ketua Pulau Penglai pun tergoda, menunjukkan bahwa mereka sebelumnya tidak mengetahuinya. Wu Lingxian, apakah kau berani mengucapkan sumpah surgawi untuk menjamin bahwa apa yang baru saja kau katakan itu benar? Setelah berdiskusi beberapa saat, para pemimpin sekte bertanya dengan serius. Tentu saja, tetapi jika saya bersumpah, semua orang harus menandatangani perjanjian itu, kata Wu Lingxian sambil tersenyum. Tentu saja, semua orang mengangguk. Baiklah, aku bersumpah demi Dao Surgawi bahwa jika apa yang baru saja kukatakan itu salah, maka aku akan dihantam oleh 5 petir surgawi dan jiwaku akan tercerai-berai. Wu Lingxian mengucapkan sumpah. Melihat ini, semua orang menghela napas lega. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Berbagai pihak telah sepakat bahwa sebelum kita melihat reruntuhan zaman kuno, kita harus bekerja sama dan tidak saling bertentangan. Jika tidak, kita akan dikutuk hingga mati oleh Dao Surgawi. Pemimpin Sekte Tiandao berkata, kata-katanya menyebabkan semua tetua tertawa dingin dan menyatakan persetujuan mereka. Gu Chen mengerutkan kening. Perjanjian itu hanya mengikat sampai mereka melihat reruntuhan. Apa maksudnya ini? Sejak zaman kuno, keserakahan bagaikan ular yang mencoba menelan gajah. Bahkan para master alam gua surga tingkat puncak pun tidak terkecuali. Meskipun terdapat banyak reruntuhan kuno, tidak ada yang bisa memastikan di mana kesempatan untuk menjadi abadi berada.
Sepertinya tidak ada yang mau berbagi keberuntungan itu dengan orang lain. Pada saat itu, akan terjadi pertempuran sengit. Zuo Chunqiu berdiri di samping Gu Chen, tampak seolah-olah dia telah mengetahui semuanya. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Dengan cara ini, suasana pertemuan ini berubah. Seharusnya ini adalah perjuangan bersama melawan gelombang mayat kuno, tetapi sekarang, setiap orang memiliki rencana masing-masing. Perjanjian itu segera ditandatangani oleh semua master. Sebelum memasuki kawah dan melihat reruntuhan zaman kuno, tidak seorang pun diizinkan untuk saling menyerang. Perjanjian ini sangat mengikat. Para master tidak hanya tidak boleh saling menyerang, tetapi bahkan Gu Chen pun tidak bisa menyerang orang lain dari kekuatan lain. Demikian pula, orang-orang seperti Gu Yuanshan dan Zuo Chunqiu tidak bisa melukainya. Hal ini membuat semua orang merasa nyaman, dan mereka dapat berbicara secara terbuka dan jujur. Setelah itu, Gu Chen muncul dan menceritakan kepada semua orang tentang pertemuannya dengan mayat abadi di kedalaman kawah. Tidak diragukan lagi, baik itu untuk menemukan penyebab gelombang mayat kuno atau untuk menemukan reruntuhan zaman kuno, mereka harus melewati rintangan mayat abadi. Sepertinya kita harus mengeluarkan artefak penjaga sekte keabadian. Setelah mendengar hal ini, para pemimpin sekte dari sekte-sekte abadi utama mengambil keputusan dengan ekspresi serius. Untuk waktu yang lama, 13 sekte abadi mampu menduduki posisi dominan dengan kokoh karena fondasi mereka yang sangat kuat. Dan fondasi ini mencakup kitab-kitab klasik seni abadi dan sekte penjaga artefak abadi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Dengan bantuan para master dari alam gua surga dan artefak abadi, mereka yakin bahwa mayat abadi, yang jauh lebih lemah daripada saat masih hidup, pasti akan dikalahkan. Setelah menetapkan strategi spesifik, pasukan sekutu dari semua kekuatan berbaris menuju Laut Iblis dalam sesuai dengan kesepakatan. Perang ini ditakdirkan untuk berlangsung lama. Ketika rapat berakhir, Gu Chen mengikuti Wu Lingxian dari belakang dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Tuan Olawu, mengapa Anda memberitahu mereka tentang reruntuhan zaman kuno di mata bumi kawah surga? Meskipun pertemuan sebelumnya menemui jalan buntu, dengan mempertimbangkan ancaman mayat-mayat dari zaman kuno, semua pihak akhirnya akan menerima kesepakatan tersebut. Gu Chen sebenarnya tidak menyukai suasana saat ini. Meskipun sekte abadi utama jelas lebih antusias dengan perang salib melawan mayat-mayat zaman kuno, fondasi yang mereka bangun itu salah. Seharusnya ini menjadi peristiwa besar untuk menyelamatkan rakyat jelata, tetapi malah berubah menjadi intrik lain di bidang kepentingan. Inilah satu-satunya cara agar semua pihak bersedia mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Jika hanya untuk perang salib melawan mayat-mayat dari zaman kuno, sekte abadi utama khawatir kekuatan mereka akan menurun setelah misi selesai. Karena keraguan, mereka sama sekali tidak akan menggunakan kartu andalan mereka. Tapi sekarang, untuk merebut kesempatan menjadi seorang immortal, mereka bahkan akan mengeluarkan artefak immortal. Jika kita tidak mengatakan ini, apakah akan ada efek seperti ini? Wu Lingxian mencibir dan berkata, manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Bahkan lebih lagi di dunia kultivator. Semakin tinggi level seorang kultivator, semakin mereka memandang rakyat jelata sebagai semut. Mustahil bagi mereka untuk bertindak menyelamatkan rakyat jelata. Kata-kata Wu Lingxian sangat menyentuh Gu Chen. Di jalan kultivasi ini, semakin seseorang berkultivasi, semakin ia akan melupakan emosi. Setelah aliansi terbentuk, menurut informasi intelijen yang diberikan oleh Aula Seni Bela Diri, pasukan aliansi terpecah menjadi beberapa kelompok dan berbaris menuju lautan iblis dalam, memusnahkan mayat-mayat dari zaman kuno di sepanjang jalan. Setelah situasi perpecahan mereda, pasukan aliansi menunjukkan vitalitas yang kuat dan meraih kemenangan demi kemenangan. Lagi pula, sebagian besar mayat di zaman kuno tidak memiliki kebijaksanaan spiritual. Pasukan aliansi memusnahkan gelombang demi gelombang mayat seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang gugur, dengan mantap dan teratur menghentikan penyebaran gelombang mayat, dan terus-menerus menarik medan perang ke kedalaman Laut Iblis Dalam. 3 bulan kemudian, mayat-mayat dari zaman kuno yang berkeliaran di lautan iblis dalam pada dasarnya telah musnah, dan pasukan aliansi benua itu maju ke zona retakan di dekat mata bumi kawah surga. Tanpa disadari, Gu Chen sudah berusia 20 tahun, dan di usia istimewa ini, ia juga telah memasuki hambatan kultivasi terbesar dalam hidupnya. Selama 3 bulan terakhir, dia telah bertempur di mana-mana sebagai garda terdepan, memimpin pasukan aliansi untuk menumpas mayat-mayat dari era kuno. Bab 675. Situasi ini membuat konflik antara dua kekuatan di dalam tubuhnya semakin serius, dan dia tidak bisa lagi menekannya. Merasa tak berdaya, dia akhirnya mulai mempertimbangkan teknik kenaikan abadi milik guru Pulau Penglai. Dia sangat berhati-hati. Sebelum menguasainya, dia telah berkonsultasi dengan banyak master alam wawasan surgawi untuk memastikan bahwa tidak ada jebakan tersembunyi dalam teknik ini. Setelah ia memiliki pemahaman tertentu tentang teknik tersebut, ia mulai mengembangkannya. Seperti yang dikatakan oleh guru Pulau Penglai, ia memang berbakat dalam teknik ini, dan ia membuat kemajuan pesat. Menurut penguasa pulau, ketika dia menguasai teknik ini, dia bisa berubah menjadi tubuh abadi tanpa nama, dan tingkat kehidupannya akan berubah secara drastis. Ketika orang lain mencapai tahap puncak alam Dharma, mereka harus menggabungkan tubuh fisik, wujud Dharma, dan roh vital mereka menjadi satu untuk membentuk tubuh Dharma. Tubuh Dharma berada di luar tingkatan makhluk biasa, dan apa yang disebut tipe tubuh khusus hanyalah tingkatan terendah dari tubuh Dharma. Namun, tubuh abadi yang akan diambil Gu Chen selangkah lebih tinggi dari tubuh Dharma. Sangat sulit untuk berkultivasi, tetapi jika dia bisa melewati rintangan ini, dia akan mencapai langit dalam 1 langkah.
Guru Pulau Penglai tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Bahkan, ia menghabiskan sebagian besar waktunya melatih Gu Chen di garis depan. Terdapat banyak peninggalan kuno di lubang besar, dan semuanya berkaitan dengan kesempatan untuk menjadi abadi. Gu Chen menduga bahwa Guru Pulau Penglai lebih tertarik pada tempat itu daripada dirinya sendiri. Penguasa pulau telah mengubah targetnya, yang membuat Gu Chen merasa lebih tenang. Dia terus mengasah teknik kenaikan abadi. Teknik ini sangat istimewa, dan akan membuka sejumlah meridian baru setelah dipraktikkan. Meridian-meridian ini sangat tidak penting dalam tubuh manusia dan bahkan dianggap sebagai meridian yang tidak berguna. Namun, dalam teknik kenaikan abadi, meridian-meridian ini dianggap sebagai pintu gerbang menuju segala keajaiban. Dengan menggunakan teknik kenaikan abadi, Gu Chen membuka sejumlah besar meridian baru di tubuhnya dan merasakan bahwa potensi tubuh manusianya telah dieksplorasi lebih jauh. Lebih penting lagi, masalahnya sedikit teratasi. Karena teknik kenaikan abadi membuka sejumlah besar meridian baru, kekuatan esensinya dapat mengalir ke meridian-meridian ini dan mengurangi konflik langsung dengan kekuatan garis keturunan, sehingga kekuatannya tidak terlalu terpengaruh. Pada saat yang sama, ia secara bertahap memahami bahaya dan sifat dari teknik ini. Berbeda dari teknik biasa, teknik ini lebih seperti teknik rahasia yang dapat mengubah fisik seseorang. Kitab itu hanya mengajarkan cara mengembangkan fisik abadi yang tidak tercatat dalam teknik kultivasi, tetapi tidak menjelaskan hal lain secara rinci. Dengan cara ini, tampaknya siapapun dapat membudidayakannya tanpa persyaratan khusus, tetapi kenyataannya tidak demikian. Guru Pulau Penglai telah meminta banyak orang untuk mempelajari teknik ini, tetapi semuanya gagal. Pada tahap awal, kepribadian mereka akan berubah drastis, dan pada tahap selanjutnya, mereka akan menjadi gila dan mati. Alasannya adalah karena mereka sama sekali tidak memiliki dasar untuk mengembangkan teknik ini. Jika mereka ingin mengembangkan teknik ini, maka semakin banyak hukum langit dan bumi yang mereka pahami, semakin baik. Inti dari teknik ini adalah untuk membuka meridian-meridian kecil di dalam tubuh manusia, dan meridian-meridian ini seperti bintang-bintang di langit, masing-masing sesuai dengan hukum langit dan bumi. Ketika seseorang mempraktikkan metode ini, meridian yang terbuka di dalam tubuh akan secara otomatis menarik energi utama langit dan bumi yang sesuai dengan atribut mereka. Jika praktisi itu sendiri tidak memahami hukum di bidang ini, akan sangat sulit bagi meridian untuk menyerapnya sendiri. Ini semacam memori otot. Sederhananya, semakin banyak hukum yang kita temui, semakin mudah untuk membuka meridian. Meridian-meridian ini akan secara otomatis menyerap Yuan Qi yang sesuai dalam proses kultivasi. Namun, jika seseorang hanya terpapar hukum-hukum tersebut, mereka tidak akan merasakan apapun meskipun terjadi kesalahan saat mempraktikkan teknik ini. Hal ini karena meridian akan menyerap Yuan Qi lain yang tidak kompatibel dan terus membukanya. Kondisi ini awalnya bukanlah masalah, tetapi karena tubuh manusia menyerap sejumlah besar Yuan Qi yang tidak kompatibel, kepribadiannya akan berubah secara bertahap hingga suatu hari, ia akan menjadi gila dan semua meridian di dalam tubuh akan rusak, mengakibatkan kematian kultivator tersebut. Teknik ini memiliki persyaratan yang sangat ketat terkait kualifikasi sebenarnya dari Xiuze. Bahkan mungkin tidak ada satupun dari 100 juta orang yang memenuhi persyaratan tersebut. Gu Chen telah menyerap buah konstitusi Dao bawaan Huang Fuqingming dan sejumlah buah lainnya dari pohon pelangi, sehingga fisiknya telah berubah drastis. Dia memiliki kualifikasi tertinggi untuk mengkultivasi teknik ini. Master Pulau Penglai melihat ini, itulah sebabnya dia sangat terobsesi dengannya. Setelah menguasai teknik ini, Gu Chen secara bertahap memahami niat asli Guru Pulau Penglai. Dia mungkin ingin Gu Chen mengembangkan fisik abadi dan kemudian mencari kesempatan untuk merasukinya dan mencuri fisik abadinya. Master Pulau Penglai ingin mengambil alih tubuh Gu Chen. Dengan begitu, dia bisa melangkah lebih jauh dengan fisik abadi. Ini adalah ambisi yang jahat. Jika Gu Chen hanyalah seorang kultivator independen yang tidak dikenal, akan sulit baginya untuk menolak keinginannya. Untungnya, dia tidak melakukannya. Dia mendapat dukungan dari klan Gu, dan sekarang dengan adanya aula seni bela diri, akan sulit bagi Guru Pulau Penglai untuk mewujudkan niatnya. Mungkin juga karena dia mengetahui hal ini sehingga dia sekarang mencurahkan lebih banyak energi ke medan pertempuran lubang langit. Sekarang Gu Chen telah memahami teknik kenaikan abadi dengan baik, dia hanya menganggapnya sebagai teknik rahasia untuk meningkatkan fisiknya dan tidak bertentangan dengan teknik alam waktu surgawi yang sedang dia kembangkan. Akibatnya, jalan kultivasinya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Dia akan menggunakan teknik sifat waktu surgawi sebagai metode utama dan teknik kenaikan abadi sebagai metode tambahan untuk membentuk fisik abadi. Ketika fisik abadi terbentuk, dia berharap itu akan sesuai dengan kekuatan garis keturunannya, seperti yang telah ditebak oleh Master Pulau Penglai. Setelah pasukan aliansi mempersempit medan perang menjadi lembah retakan, mereka mulai maju menuju lubang langit. Ketika mereka mencapai kedalaman lembah retakan, mayat-mayat kuno berjejer rapat, dan para kultivator ulung dari masa lalu dapat terlihat dari waktu ke waktu. Dalam keadaan seperti itu, pasukan aliansi menderita banyak korban, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Saat berada di medan perang, Gu Chen melihat sejumlah besar kultivator tewas di jalan, dan hatinya terasa berat. Dia berharap gelombang mayat kuno ini dapat diakhiri sepenuhnya. Jika tidak, begitu banyak kultivator akan mati sia-sia. Berbeda dengan rasa berat yang dirasakan Gu Chen dan ketakutan para prajurit biasa, para master alam gua surga menjadi semakin bersemangat saat mereka memasuki lembah celah yang lebih dalam. Ke-13 sekte abadi telah menggunakan artefak abadi penjaga sekte mereka untuk menekan para kultivator terkemuka di masa lalu.
Ketika digunakan oleh para master alam gua surga tingkat puncak, kekuatan artefak abadi itu sangat mencengangkan, yang membuat Gu Chen terkejut dan mengingatkannya pada pedang agung Kunlun miliknya. Pedang Kunlun Tirk sangat mungkin merupakan artefak abadi atau bahkan lebih kuat. Namun, Gu Chen hanya dapat menggunakan sebagian kecil kekuatannya saat ini. Jika tingkat kultivasinya mencapai tahap puncak alam gua surga, seberapa kuatkah dia dibandingkan dengan para master dari berbagai sekte? Setelah 2 bulan berikutnya, mayat-mayat kuno di kedalaman lembah retakan secara bertahap dieliminasi, dan lebih dari 60% pasukan aliansi tewas. Dalam pertempuran ini, banyak orang tewas, termasuk banyak tetua dan murid dari 13 sekte abadi. Di bawah tekanan hebat medan perang, tingkat kultivasi Gu Chen sepenuhnya mencapai puncak alam Dharma, dan tulang di kaki kirinya pun merasakan ledakan kekuatan. Itu adalah pertanda bahwa tulang tirani keempat akan segera terbangun. Setelah terbangun, Gu Chen akan memiliki modal untuk menantang para master alam gua surga. Namun, dia berusaha sekuat tenaga untuk menunda momen kebangkitan itu, karena begitu tulang tirani keempat terbangun, kekuatan garis keturunan di tubuhnya akan menjadi terlalu kuat. Pada saat itu, sebelum dia sempat memadatkan tubuh surgawi, dia takut akan menjadi gila. Akhirnya, di bawah serangan penuh pasukan aliansi, setelah lebih dari setengah tahun, Gu Chen sekali lagi tiba di depan lubang raksasa. Di hadapannya terbentang lubang hitam raksasa yang menelan langit, dan di bawahnya terdapat jurang yang luas dan tak terbatas, gelap dan tanpa dasar. Bab 676. Sejak zaman kuno, belum pernah ada begitu banyak orang yang menginjakkan kaki di lubang runtuhan bumi itu. Memikirkan bagaimana para dewa dan pahlawan kuno dimakamkan di tempat ini, para kultivator di sini tak kuasa menahan rasa terguncang. Mulai sekarang, kita akan secara resmi memasuki area mata bumi lubang runtuhan. Bahayanya akan meningkat 100 kali lipat. Wu Lingxian menatap ke kedalaman, mata hitamnya memperlihatkan kenangan. Terakhir kali, aku menemukan mayat abadi di sini, tapi aku belum melihatnya lagi di sepanjang jalan. Aku khawatir kita tidak jauh dari sana. Mulai sekarang, kultivator biasa tidak boleh masuk, kalau tidak itu akan menjadi pertanda buruk, kata Gu Chen. Tempat ini cocok untuk membangun formasi. Selama kita membangun formasi penyegelan di sini, sebagian besar mayat purba akan kesulitan untuk keluar dan masalah gelombang mayat akan sepenuhnya teratasi. Pemimpin sekte dari sekolah Tai Chi abadi melihat sekeliling. Dari lubang runtuhan di bumi hingga lembah retakan tempat mereka berada, semuanya sempit dan panjang, sangat cocok untuk membangun formasi yang dapat sepenuhnya memutus jalur mayat-mayat kuno. Para ahli formasi dari pasukan utama mengangguk setuju. Dengan bantuan mereka, mayat-mayat kuno itu tidak akan mampu menembus formasi, dan mereka tidak akan lagi mampu mengancam benua roh primordial. Satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah gelombang mayat kuno baru yang muncul saat mereka sedang menyiapkan formasi. Para petinggi militer berdiskusi dan memutuskan bahwa sebagian besar pasukan akan ditempatkan di luar lubang runtuhan untuk melindungi dan membantu para pemimpin formasi dalam mengatur formasi. Para kultivator yang terpilih dengan cermat akan memasuki lubang bumi. Di satu sisi, mereka akan menyapu bersih mayat-mayat kuno yang tersisa di lubang bumi tersebut, dan di sisi lain, mereka akan mencari reruntuhan purba. Para ahli formasi mulai menyusun formasi, pasukan ditempatkan di pintu masuk, dan para kultivator elit dari berbagai kekuatan melangkah masuk ke dalam lubang bumi bersama-sama setelah menyelesaikan persiapan mereka. Tim tersebut dipimpin oleh Wu Lingxian, yang pernah berada di sini sebelumnya, dan para pemain kuat lainnya mengikutinya. Gu Chen, Zuo Chunqiu, Gu Lianyu, dan Miao Fugui berada di tengah. Saudara Gu, ketika kita menemukan reruntuhan purba, tebak apa yang akan terjadi? Zuo Chunqiu berjalan di samping Gu Chen dengan senyum di matanya yang ramping. Gu Chen meliriknya dan menjawab dengan santai. Ini tidak lebih dari seorang rekan yang berubah menjadi musuh. Aku yakin saudara Zuo telah menunggu hari ini sejak lama. Setengah tahun yang lalu, Sekte Tiandao dan Aula Seni Bela Diri tidak punya pilihan selain membentuk aliansi. Bahkan, Zuo Chunqiu adalah orang yang paling tidak rela. Karena aliansi dan sumpah itu, Zuo Chunqiu tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Jurus tinju waktu Sang Tej Surgawi telah menjadi harapan yang muluk-muluk. Dalam 6 bulan terakhir, kultivasi Zuo Chunqiu tampaknya semakin tak terduga, tetapi jurang yang dihadapinya masih belum teratasi. Gu Chen bisa menebak betapa cemasnya dia. Sepertinya kakak Gu sangat mengerti. Namun, Anda bisa tenang. Situasinya rumit, jadi saya mungkin tidak akan menyerang Anda. Alih-alih berhati-hati terhadapku, sebaiknya kamu lebih berhati-hati terhadap orang yang berada di belakangmu. Zuo Chunqiu mendekatinya dan mengingatkannya dengan suara rendah. Gu Chen mengikuti pandangannya dan langsung melihat Miao Fugui. Dalam 6 bulan terakhir, setiap kali mereka bepergian bersama, tatapan Miao Fugui sering tertuju padanya dengan ekspresi yang aneh. Itu adalah emosi yang menyimpang berupa kecemburuan dan kebencian. Pihak lain tampaknya telah mencapai titik kritis. Gu Chen tidak pernah melakukan hal yang berlebihan kepada Miao Fugui, tetapi Miao Fugui sangat membencinya. Gu Chen tahu bahwa itu karena teknik kenaikan abadi. Kemajuan kultivasi Miao Fugui yang pesat disebabkan oleh teknik kenaikan abadi, tetapi dia tidak memiliki fisik yang sesuai seperti Gu Chen. Oleh karena itu, semakin cepat dia berkultivasi, semakin jiwanya tersesat. Selain itu, sekeras apapun Miao Fugui berlatih, guru Pulau Penglai selalu lebih menghargainya, itulah sebabnya dia sangat membencinya. Gu Chen tahu bahwa Miao Fugui ingin membunuhnya, tetapi dia tidak bisa membencinya. Dia hanya merasa sedih dan bersimpati kepada Miao Fugui.
Nasib orang ini telah ditentukan ketika dia bergabung dengan Paviliun Penglai. Master Pulau Penglai tahu bahwa dia tidak cocok untuk mengolah gulungan kenaikan abadi, tetapi dia tetap mengizinkannya untuk mengolahnya, memperlakukannya sebagai subjek percobaan. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Zuo, tetapi Anda berada dalam situasi yang lebih berbahaya. Kurasa banyak kultivator dari faksi lain yang mengawasimu dan siap membunuhmu kapan saja. Gu Chen menggoda Zuo Chunqiu. Faksi-faksi lain khawatir Zuo Chunqiu akan memasuki tahap fisik abadi. Ketika mereka melihat relik purba itu, perjanjian akan batal, dan situasi Zuo Chunqiu akan lebih buruk daripada Gu Chen. Hei, kita berada di kapal yang sama. Zuo Chunqiu mencibir dan berjalan maju. Gu Chen tertinggal di belakang dan berjalan di samping Gu Lianyu. Gu Chen, mata kawah bawah tanah itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Nanti, kita akan bergerak bersama untuk mencegah kecelakaan, Gu Lianyu mengingatkannya. Itu bukan ide yang bagus. Aku sudah meninggalkan klan Gu. Lagi pula, jika aku ikut denganmu, akan ada orang-orang yang ingin membunuhku kapan saja. Gu Chen melihat ke depan dan menyadari bahwa Gu Yuanshan sedang berjalan di depannya. Dalam setengah tahun terakhir, luka-luka Gu Yuanshan telah sembuh, tetapi statusnya di klan telah merosot. Sekarang, dia hanyalah seorang tetua biasa, dan posisi kepala klan telah kembali ke Gu Xuanwu. Setengah tahun yang lalu, dia dipermalukan di depan seluruh benua. Sejak itu, dia mengalami depresi dan menjauh dari sorotan publik. Gu Chen tahu betul bahwa begitu mereka menemukan reruntuhan kuno, tanpa ancaman mayat-mayat kuno, orang-orang yang menginginkan nyawanya adalah Gu Yuanshan terlebih dahulu, dan Zuo Chunqiu kedua. Aku tidak memintamu untuk pindah bersama anggota klan, aku memintamu untuk pindah bersamaku. Apakah itu tidak masalah bagiku? Gu Lianyu memutar bola matanya ke arah Gu Chen. Mendengar itu, hati Gu Chen terasa hangat. Dia tahu bahwa sepupunya, Lianyu, ingin melindunginya. Baiklah, kita akan pindah bersama. Aku akan melindungimu, sepupu. Gu Chen berjanji dengan sungguh-sungguh. Mengapa aku membutuhkan perlindunganmu? Dasar bocah, jangan meremehkan aku. Gu Lianyu menatapnya tajam. Bocah ini benar-benar pamer setelah mendapatkan kesepakatan. Saat mereka berbicara, medan di depan mereka tiba-tiba menurun. Kaki semua orang terangkat dari tanah dan perlahan meluncur ke jurang di bawah. Jurang di mata bawah tanah itu tak berdasar. Bahkan kultivator alam gua surga pun tak berani melompat langsung ke bawah. Mereka hanya bisa meluncur perlahan menuruni lereng yang curam. Yuan Ki langit dan bumi semakin menipis. Rasanya hampir habis. Tubuhku terasa sangat berat. Darah di tubuhku terasa seperti stagnan. Tak lama kemudian, banyak kultivator memperhatikan berbagai macam keanehan. Semakin dekat mereka ke mata bawah tanah kawah surgawi, semakin menipis Yuan Ki langit dan bumi. Sekarang setelah mereka resmi memasuki mata bawah tanah, Yuan Ki tampaknya telah tersedot habis. Hal ini terjadi karena bencana kuno telah menembus bintang kuning gelap kuno. Lubang yang muncul menyebabkan Yuan Ki langit dan bumi terus terkuras. Mata bawah tanah kawah surgawi berada dekat dengan lubang besar itu, sehingga Yuan Ki langit dan bumi ditelan begitu mendekat. Adapun tubuh mereka yang semakin berat, itu karena setiap orang secara bertahap semakin mendekati inti bintang kuning gelap kuno, menyebabkan gravitasi menjadi semakin kuat. Dalam kasus ini, kekuatan semua kultivator melemah. Lagi pula, tanpa Yuan Ki langit dan bumi, banyak mantra tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Gravitasi yang kuat juga membuat tangan dan kaki semua orang terikat. Gu Chen juga merasakan daya tarik gravitasi, tetapi tidak seperti yang lain, saat ini, dia sedikit bersemangat. Dia menguasai teknik rahasia penarik gravitasi langit. Dalam situasi di mana gravitasi di sekitarnya terus meningkat, dia hanya merasa seperti ikan di dalam air. Bab 677. Dia telah mencapai puncak tingkat pertama dari keterampilan penyaluran surga. Sekarang, di bawah gravitasi yang ekstrim, dia merasa telah menyentuh ambang batas tingkat kedua. Begitu ia melewati ambang batas, ia akan mampu menguasai daya hisap dan tolak yang kuat. Apakah kedalaman mata bumi adalah tempat terbaik untuk berlatih keterampilan penyaluran langit? Gu Chen tetap tenang, tetapi diam-diam ia merasa senang. Setelah terjatuh dan melompat, para kultivator akhirnya mencapai dasar jurang. Suasananya gelap dan udaranya sangat suram. Di sini, Ki langit dan bumi telah lenyap sepenuhnya, dan gravitasi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Saudara Wu, mengapa Anda tidak memberitahu kami bahwa lingkungan di kedalaman mata bumi sangat buruk? Banyak tokoh besar dari alam wawasan tahu menyadari bahwa lingkungan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi mereka, dan rasa takut yang kuat muncul di hati mereka. Tanpa Ki langit dan bumi, itu berarti sulit bagi mereka untuk memobilisasi kekuatan hukum dan melakukan seni sihir agung apapun. Kekuatan mereka telah melemah lebih dari 70%. Namun Wu Lingxian adalah seorang kultivator seni bela diri, dan dia mengandalkan kekuatan fisik murni, jadi lingkungan ini tidak banyak berpengaruh padanya. Pada saat yang sama, semakin kuat gravitasi, semakin besar pula manfaat dari tubuh fisik yang kuat. Seluruh lingkungan tersebut sangat menguntungkan bagi Wu Lingxian. Untungnya, tokoh-tokoh perkasa dari alam wawasan Tao telah mengembangkan dunia kecil di dalam tubuh mereka dan memiliki sumber kekuatan sendiri. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki banyak keuntungan dibandingkan para kultivator dari alam Dharmakaya. Kupikir kau seharusnya sudah bisa menebak keanehan lingkungan di sini. Lagi pula, kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku berlatih bela diri, dan reruntuhan kuno itu tidak berguna bagiku. Aku sama sekali tidak akan bersaing denganmu. Pada titik ini, nada bicara Wu Lingxian menjadi sangat acuh tak acuh.
Setelah mendengar bagian kedua dari kalimatnya, ekspresi wajah tokoh-tokoh besar itu sedikit mereda. Memang, ortodoksi seni bela diri sangat berbeda dari ortodoksi para dewa. Wu Lingxian tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Dibandingkan dengan Wu Lingxian, sekte surgawi lainnya di sekitarnya jauh lebih mengancam. Banyak master sekte surgawi mulai saling mencurigai. Tempat ini tidak jauh dari reruntuhan. Bang bang, bang bang. Di kegelapan di kejauhan, tiba-tiba terdengar langkah kaki yang menggelegar, disertai tekanan yang sangat menakutkan. Itu adalah... Pupil mata Gu Chen tiba-tiba menyempit. Dia sangat familiar dengan tingkat tekanan ini. Dia pernah merasakannya di luar lubang langit dan mata bumi terakhir kali. Siapkan formasi, mayat abadi telah muncul. Sosok-sosok perkasa itu berseru dengan suara rendah. Sesosok mayat abadi yang berbeda dari yang dilihat Gu Chen terakhir kali terbang dengan kecepatan sangat tinggi, membangkitkan kekuatan yang menakjubkan dalam kegelapan. Karena tidak ada ki asal langit dan bumi di sini, tidak ada desisan ki asal atau gelombang energi di sekitarnya. Namun, saat dia terbang di atas, dia menimbulkan embusan angin, dan bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai bergetar dan hancur. Suara mendesing. Bahkan sebelum mayat abadi itu tiba, ia mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, seolah-olah wilayahnya telah diserang. Ia mengacungkan sepasang tinju besi. Penjebakan naga abadi. Pemimpin sekte abadi tertinggi segera bertindak. Dia mengeluarkan cakram susunan 8 trigram. Begitu terangkat ke udara, cakram itu langsung membentuk lapisan susunan 8 trigram. Ini adalah artefak abadi sekte abadi tertinggi, lempeng ruyi tertinggi, dan dihiasi dengan lapisan formasi yang diukir oleh leluhur sekte abadi tertinggi. Artefak ini mampu menyerang dan bertahan, serta memiliki kekuatan yang tak terbatas. Bang! Mayat abadi itu langsung terperangkap dalam formasi 8 trigram, dan auranya sangat berkurang. Semua tokoh perkasa itu sedikit lega. Boom, boom. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mayat abadi itu menyerbu ke kiri dan ke kanan, dan susunan 8 trigram mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Tidak bagus, karena keterbatasan tempat ini, kekuatan cakram Tai Chi Ruyi juga sangat berkurang. Tatapan pemimpin sekte abadi tertinggi tampak suram. Izinkan saya membantu Anda. Pemimpin sekte Feng Yuan Immortal bertindak. Dia mengeluarkan artefak abadi sektenya, pagoda berlapis 7 harta karun. Sinar cahaya ilahi menyapu keluar dari pagoda dan menyatu menjadi cakram arai 8 trigram. Mayat abadi itu sekali lagi ditekan. Dia meraung berulang kali, tak mampu keluar untuk beberapa saat. Dia terus-menerus menyerang formasi tersebut. Semuanya, cepat selesaikan. Kita tidak bisa bertahan terlalu lama. Meskipun kedua pemimpin sekte tersebut dapat meminjam kekuatan artefak abadi, mereka belum mencapai tingkatan abadi, sehingga konsumsinya sangat besar. Dentang. Mendengar itu, pemimpin sekte pedang tertinggi mengacungkan pedang hitam dan menyerbu formasi. Auranya membumbung tinggi ke langit. Itulah pedang pembunuh abadi, pedang legendaris dari pendekar pedang abadi terakhir 30.000 tahun yang lalu. Pendekar pedang abadi itu telah berpartisipasi dalam perang pembunuhan dewa di benua pemakaman surga. Konon kekuatannya setara dengan tubuh penguasa klan Gu Hao. Dong, dengan baik. Pemimpin sekte Dewa Matahari Ungu mengeluarkan genderang perang yang aneh. Pemimpin sekte Dewa Samudra Agung mengeluarkan sebuah guci. Tokoh-tokoh perkasa itu bekerja sama satu sama lain, berusaha membunuh mayat abadi itu secepat mungkin. Mengaum. Raungan baru terdengar dari kegelapan di kejauhan. Mayat abadi lainnya muncul. Ekspresi para pemimpin sekte berubah. Pada saat ini, Gu Xuanwu dan Gu Yao bergandengan tangan. Diagram agung penguasa yang megah muncul di belakang mereka, dan mereka maju untuk menjatuhkan mayat abadi itu. Klan Gu menempuh jalan mengembangkan kekuatan garis keturunan mereka sendiri, sehingga mereka kurang terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Sebuah tombak merah menyala muncul di tangan Gu Xuanwu. Aura yang dipancarkannya sangat mengejutkan. Kemungkinan besar, tombak itu telah mencapai tingkat artefak abadi. Yang mengejutkan adalah sebuah tombak biru juga muncul di tangan Gu Yao. Kekuatan yang dipancarkannya pun tidak lemah. Mereka berdua menggunakan diagram agung yang mendominasi dan dua artefak abadi untuk memblokir mayat abadi sendirian. Gu Chen terkejut. Klan Gu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Klan kami telah berjaya sejak zaman kuno. Fondasi kami bahkan lebih dalam daripada 13 sekte abadi. Orang-orang selalu menyamakan klan Gu dengan 13 sekte abadi. Mereka berpikir bahwa klan Gu setara dengan sekte abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika klan Gu berada di puncak kejayaannya, gabungan dari 13 sekte abadi pun bisa menandinginya. Melihat ekspresi terkejut Gu Chen, Gu Lianyu menjelaskan dengan bangga. Kemudian, matanya meredup. Sayangnya, garis keturunan Dao Pivot telah membawa banyak elit ke mata bumi jurang surga dan tidak kembali. Sejak saat itu, fondasi klan Gu telah jauh berbeda dari sebelumnya. Kali ini, para petinggi klan datang dengan kekuatan penuh, bukan untuk reruntuhan kuno, tetapi untuk menemukan anggota klan dan fondasi kami yang hilang. Mendengar itu, Gu Chen tak kuasa mengepalkan tinjunya. Ia teringat leluhur yang telah menyelamatkannya dan bergumam, ini juga tanggung jawabku. Ini juga merupakan tanggung jawab saya. Banyak tokoh perkasa bergabung dalam pertempuran melawan dua mayat abadi tersebut. Setelah Wu Lingxian, Master Pulau Penglai, dan yang lainnya bergabung, kedua mayat abadi itu secara bertahap kehilangan kekuatannya dan akhirnya disegel. Semua orang hanya bisa menyegelnya karena tubuh kedua mayat abadi itu sebenarnya sekuat artefak abadi. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal.
Setelah menghadapi serangan mendadak ini dengan susah payah, semua kultivator menghela napas lega. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasi dari jauh. Tidak ada yang menyadarinya. Itu adalah sepasang mata hijau seperti hantu. Setelah menyaksikan pertempuran antara para kultivator dan mayat abadi, seseorang di tempat yang lebih jauh merasakannya dan melihat apa yang dilihat bidak catur itu. Haha, Jie, apakah semua bidak catur sudah berada di tempatnya? Pertandingan ini akhirnya akan segera dimulai. Aku sudah sangat bersemangat sampai-sampai tak bisa mengendalikan diri. Gu Tianming, kau pasti sudah lama menunggu hari ini, kan? Bab 678. Setelah berurusan dengan dua mayat abadi itu, para kultivator melanjutkan perjalanan ke depan, berjalan di atas es tipis. Gu Chen melihat sekeliling, mencari sesuatu di kegelapan. Bagaimana rasanya? Tanya Gu Lianyu pelan. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Gu Chen sangat berharap dapat bertemu kembali dengan leluhurnya saat memasuki inti bumi kali ini, berharap mereka dapat mengklarifikasi apa yang telah mereka katakan terakhir kali. Namun mereka telah berada jauh di dalam begitu lama, dan telah bertemu dengan dua mayat abadi, tetapi leluhur Gu belum menunjukkan diri mereka. Hal ini membuat Gu Chen sangat khawatir. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada para leluhur setelah mereka menyelamatkannya terakhir kali? Kita hampir sampai di reruntuhan purba. Tak lama kemudian, Wu Lingxian berbicara, membangkitkan semangat semua orang. Sejauh mata memandang, banyak formasi batuan yang tidak beraturan mulai terlihat. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam formasi batuan tersebut, sudah tertutup debu seperti ember, seolah-olah mereka telah dikuburkan di sini ratusan ribu tahun yang lalu. Melewati formasi batuan terjal dan melintasi perbukitan, dalam kegelapan abadi di depan, tampak bangunan-bangunan yang tersebar di tanah seperti percikan api. Itu adalah pagoda batu, bersinar dengan cahaya berpendar, tampak sangat menyeramkan dalam kegelapan. Pagoda-pagoda batu itu berjejer rapat, seolah-olah jumlahnya tak terhitung. Di antara pagoda-pagoda itu, terdapat 18 pagoda batu terbesar. Apakah ini reruntuhan purba? Banyak tokoh berpengaruh memandang Wu Lingxian dengan terkejut. Ini sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Beberapa reruntuhan purba kadang-kadang ditemukan di benua roh purba. Itu adalah gua-gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh para dewa purba atau tokoh-tokoh perkasa, dan setiap tempat berbeda. Namun reruntuhan purba di sini terlalu padat, dan setiap tempat tampak hampir sama, sehingga merusak imajinasi mereka. Saya juga sangat terkejut ketika pertama kali datang ke sini. Wu Lingxian menunjuk salah satu dari 18 pagoda di kejauhan. Dulu aku pernah memasuki pagoda itu. Jika kau perhatikan dengan saksama, kau akan melihat bahwa pagoda itu berbeda dari pagoda batu lainnya. Mendengar itu, semua orang melihat dengan saksama dan mendapati bahwa cahaya pagoda di kejauhan jauh lebih redup daripada pagoda lainnya. Kalau begitu, tidak ada seorang pun yang memasuki tempat-tempat lain. Banyak tokoh berpengaruh saling memandang, melihat antusiasme di mata masing-masing. Semua orang mempercepat langkah mereka dan memasuki hutan pagoda. Begitu dia memasuki hutan pagoda, kesedihan yang berat, menekan, dan tak terkendali meluap di hatinya. Seolah-olah ini bukan sekadar peninggalan, melainkan tempat peristirahatan para leluhur. Banyak kultivator dapat melihat menara-menara batu itu dengan jelas. Beberapa menara batu bahkan memiliki kerangka yang tertanam di dindingnya. Kerangka-kerangka itu memiliki pedang yang tertancap di tanah, postur mereka membeku sesaat. Seolah-olah mereka telah membuat pilihan yang sama bertahun-tahun yang lalu, mengurung diri di sini dan berbaur dengan bumi yang luas. Bagaimana tempat ini terbentuk? Banyak tokoh penting merasa tersentuh. Mereka merasa aneh ketika mengetahui bahwa reruntuhan itu tampak sama. Kini, setelah melihat penampakan kerangka di menara batu, mereka merasa ada kisah besar di balik tempat ini. Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Era kuno dapat ditelusuri kembali hingga 300.000 tahun yang lalu. Dalam jangka waktu yang begitu lama, semua rahasia telah terkubur. Satu-satunya yang bisa mereka lihat hanyalah patung-patung batu yang mengerikan, dan satu-satunya yang bisa mereka rasakan adalah tragedi kematian leluhur mereka di tempat ini. Ketika semua orang berjalan ke tengah hutan pagoda, air mata mengalir di pipi mereka tanpa mereka sadari. Itu adalah naluri yang berasal dari lubuk hati mereka. Bahkan tokoh-tokoh maha kuasa dari alam gua surga pun tidak mampu mengendalikannya. Orang tua itu bisa merasakan menara batu itu memanggilnya. Pemimpin sekte dari Sekte Abadi Agung yang luas memandang sebuah menara batu di kejauhan. Pedang pembantai abadi bergetar. Mungkinkah ada harta karun yang ditinggalkan oleh pendekar pedang abadi yang tiada tandingannya di sini? Pedang abadi di tangan pemimpin sekte itu memiliki pikiran sendiri dan menunjuk ke arah tertentu. Banyak dari para petani yang hadir kurang lebih merasakannya dan melihat ke arah yang berbeda. Karena ada begitu banyak peninggalan di sini, mari kita lanjutkan sendiri. Tokoh-tokoh maha kuasa itu dengan cepat mencapai kesepakatan dan memimpin rakyat mereka untuk bubar. Dengan harta karun yang melimpah di depan mereka, tak seorang pun mau tertinggal. Jika mereka bergerak lebih cepat, mereka mungkin punya waktu untuk meraih lebih banyak peluang. Hanya Wu Lingxian, Gu Chen, dan semua ahli dari klan Gu yang masih berdiri di tempat mereka berada. Yang lain kurang lebih telah merasakan panggilan menara batu itu, tetapi hanya klan Gu yang tidak merasakannya. Garis keturunan klan Gu lahir setelah bencana kuno. Karena peninggalan ini ditinggalkan oleh para kultivator kuno, sekuat apapun warisannya, itu tidak cocok untuk klan Gu. Klan Gu tidak memasuki lubang runtuhan itu untuk mengambil relik-relik tersebut.
Saat ini, Gu Xuanwu, Gu Yao, dan yang lainnya semuanya menatap Gu Chen. Gu Chen, di manakah leluhurnya? Kamu benar-benar pembohong. Gu Yuanshan menatap Gu Chen dengan tatapan penuh kebencian. Ia memiliki keinginan untuk menyerang. Dia telah dipermalukan selama 6 bulan terakhir, tetapi karena aliansi tersebut, dia tidak dapat menyerang Gu Chen. Setelah menemukan relik kuno itu, sumpah hukum surgawi telah kehilangan pengaruhnya. Dia memiliki keinginan kuat untuk membunuh Gu Chen. Seandainya Gu Chen tidak bersama Wu Lingxian, dan sikap kepala klan serta tetua agung terhadapnya tidak cukup tegas, dia pasti ingin menyerang sekarang. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gu Chen mengabaikan Gu Yuanshan dan memandang Gu Xuanwu dan Gu Yao. Gu Chen, kau bilang kau bertemu dengan leluhur. Mereka meminta kita untuk mengumpulkan kekuatan semua orang dan memasuki mata bumi untuk menghentikan seseorang. Jika tidak, akan terjadi bencana di bintang Chang Huang kuno. Namun, setelah ancaman gelombang mayat kuno berhasil kita atasi, kita belum melihat orang yang diminta leluhur untuk kita hentikan. Kita bahkan belum melihat leluhur itu sendiri. Tolong beri kami penjelasan. Gu Xuanwu jelas marah. Dia merasa Gu Chen berbohong. Dia bukan satu-satunya. Banyak tetua lainnya juga tampak murung. Bahkan Gu Yao menatap Gu Chen dengan kekecewaan yang mendalam di matanya. Gu Chen, tahukah kamu berapa banyak kerabat kita yang ada di sana ketika leluhur dan kakek buyutmu membawa sejumlah besar ahli ke dalam lubang runtuhan itu? Gu Yao menghela napas dan berkata. Saat itu, beberapa anggota keluarga Gu yang mengikuti pemimpin klan cabang Daosu ke mata bumi sumur surga adalah saudara laki-laki dan bahkan ayah dari para tetua yang hadir. Mereka telah melalui banyak kesulitan untuk datang ke sini dan ingin bertemu kerabat mereka, tetapi mereka bahkan tidak menemukan tulang-tulang mereka. Kita belum sampai ke akhir. Mungkin leluhurnya berada di tempat lain. Selama kita terus berusaha, mungkin mereka akan muncul. Gu Chen mengerutkan kening. Cukup, teriak Gu Xuanwu dengan marah. Gu Chen terdiam. Ia mendapati banyak tetua klan Gu menatapnya dengan tatapan dingin, sama seperti Gu Yuanshan menatapnya. Sepertinya semua orang akhirnya tersadar dan tahu bahwa anak ini tidak punya harapan. Gu Yuanshan melihat ini dan berjalan keluar, menatap Gu Chen dengan mata penuh rasa senang atas kemalangan orang lain. Orang luar mengira bahwa Gu Chen dan klan Gu telah lama berpisah, tetapi hanya mereka yang berada di puncak klan yang tahu bahwa sebagian besar orang di klan selalu memiliki fantasi tentang sang terpilih dari surga ini. Mereka tidak pernah benar-benar menyerah pada Gu Chen dan selalu berfantasi bahwa suatu hari dia akan kembali ke klan. Bahkan tetua besar telah berkali-kali menyarankan agar Gu Chen tetap berada di klan. Bab 679. Lian Yue, kemarilah. Gu Yao berkata kepada Gu Lian Yue, yang berjalan di samping Gu Chen. Gu Lian Yue ragu sejenak. Melihat tatapan penuh tekad dari tetua agung, dia pun berjalan mendekat. Gu Chen memperhatikan sepupunya Lian Yue pergi dan merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Dia sudah lama meninggalkan klan Gu. Dia berpikir bahwa kesalahpahaman orang-orang ini tidak akan berdampak pada perasaannya. Namun, melihat raut kecewa tetua agung dan ekspresi kepala klan serta para tetua lainnya, dia menyadari bahwa sebenarnya dia sedikit peduli. Bagaimanapun juga, mereka adalah anggota klannya, dan mereka dulu peduli padanya. Perasaan disalahpahami dan ditinggalkan sangatlah tidak nyaman. Aku tidak berbohong. Gu Chen menggertakkan giginya. Dia memang melihat leluhur itu, dan apa yang dikatakannya adalah benar. Gu Xuanwu menatap Gu Chen dalam-dalam, lalu menatap Wu Lingxian yang berada di sampingnya. Lain kali kita bertemu orang-orang dari aula seni bela diri, kita akan menjadi musuh. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh tetua agung dan yang lainnya. Gu Yuanshan menatap Gu Chen dengan enggan. Tampaknya keponakannya masih peduli dengan hubungan lama mereka. Bahkan pada titik ini, dia masih tidak mau menyingkirkan pengkhianat ini. Mereka memiliki begitu banyak orang dan membawa begitu banyak artefak abadi. Seorang Wu Lingxian biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Gu Yuanshan tidak berani menantang Wu Lingxian sendirian. Dia menatap Gu Chen dengan rasa kesal dan pergi bersama pasukan klan Gu. Hanya Gu Chen dan Wu Lingxian yang tersisa. Wu Lingxian menatap Gu Chen dan tersenyum. Jangan hiraukan mereka, ikuti aku. Wu Lingxian memimpin di depan, dan Gu Chen mengikuti di belakang tanpa banyak berpikir. Meskipun ada banyak reruntuhan di sini, dia tidak terlalu ingin menjelajahinya. Dia masih peduli dengan kata-kata leluhurnya. Dia percaya bahwa leluhurnya tidak akan berbohong kepadanya, tetapi situasi di lubang ini sangat berbeda dari apa yang dia bayangkan. Semuanya tampak salah. Gu Chen mengerutkan kening. Setelah memasuki lubang bumi, selain bertemu dengan dua mayat immortal, semuanya tampak berjalan lancar. Lubang ambel surga dan mata bumi memang terkenal berbahaya, tetapi bahaya yang mereka hadapi tampaknya masih dalam batas yang dapat diterima, dan tidak banyak korban jiwa. Kota. Kera putih berjongkok di bahu Gu Chen, melihat ke kiri dan ke kanan, tak sabar ingin mencoba. Di sini terdapat begitu banyak pagoda batu, dan tampaknya setiap pagoda menyembunyikan harta karun, sehingga membuat si kecil sangat gembira. Bum bum bum. Suara pertempuran terdengar dari kejauhan. Gu Chen menoleh ke arah suara itu. Untuk memperebutkan keberuntungan di pagoda batu, para kultivator dari berbagai sekte, yang awalnya bersahabat, mulai saling membunuh. Gu Chen melihat Zuo Chunqiu, yang sedang bertarung dengan 12 murid utama dan murid elit dari sekte-sekte abadi.
Tampaknya 12 sekte abadi telah membuat pengaturan untuk Zuo Chunqiu. Mereka tidak ingin dia mendapatkan keberuntungan di sini. Oleh karena itu, pemimpin sekte dan para tetua bertanggung jawab untuk memperebutkan reruntuhan lainnya, sementara para murid bersatu, berniat untuk menyingkirkan Zuo Chunqiu dari sini. Huff, kau pikir kau bisa menghentikanku? Reruntuhan ini milikku. Ke-49 inkarnasi Zuo Chunqiu muncul bersamaan, bertarung dengan para elit dari berbagai sekte untuk sementara waktu. Itu adalah karena gerakan mereka, Gu Chen memperhatikan pagoda batu yang mereka perebutkan dan merasakan kekuatan waktu yang samar-samar bersemayam di sana. Teknik waktu rahasia, gumamnya, menyadari bahwa Zuo Chunqiu tidak akan menyerahkan tempat itu apapun yang terjadi. Bukan hanya teknik waktu rahasia, setiap pagoda batu di sini tampaknya mewakili warisan yang kuat. Setelah berlatih seni kenaikan abadi, meskipun Gu Chen belum membentuk tubuh abadi, indranya menjadi semakin tajam. Dia bisa merasakan panggilan pagoda batu dari segala arah yang berasal dari berbagai kekuatan. Kami sudah sampai. Gu Chen mengikuti Wu Lingxian ke salah satu dari 18 pagoda batu terbesar, yang juga merupakan pagoda paling redup. Inilah tempat di mana Wu Lingxian menemukan kesempatan yang menguntungkan. Gu Chen tidak menyangka bahwa Wu Lingxian akan membawanya ke sini. Keduanya berjalan memasuki pagoda batu, dan dinding batu di sekitarnya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi lautan cahaya. Sungguh aneh. Dari luar, tampak seperti pagoda batu biasa, tetapi di dalamnya terdapat dunia yang berbeda, seperti dunia kecil. Di sini terdapat banyak pagoda batu. Apakah Anda tahu asal-usulnya? Keduanya berada di lautan cahaya, dan pintu itu telah menghilang. Wu Lingxian duduk di kehampaan dan berkata dengan acuh tak acuh. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Pagoda-pagoda batu di sini terbentuk dari daging dan darah para kultivator manusia purba. Tempat yang kita masuki sekarang adalah dunia batin seorang pendekar purba. Setelah seorang kultivator dari tingkatan tertentu meninggal, tubuhnya tidak akan membusuk, dan dunia kecil di dalam tubuhnya tidak akan mudah runtuh. Ketika seorang kultivator meninggal, kesadarannya akan menyatu ke dunia batinnya, meninggalkan apa yang disebut jejak warisan. Jika seseorang datang ke sini di masa depan, selama bakat mereka dapat diterima, mereka akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan warisan. Wu Lingxian menjelaskan. Gu Chen terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka pagoda batu itu memiliki asal-usul seperti itu. Dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Bagaimana Wu Lingxian bisa tahu tentang ini? 50 tahun yang lalu, aku berangkat dari sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni di tengah laut. Untuk memulai jalan kultivasi, aku mengunjungi 13 sekte abadi. Namun, ke-13 sekte abadi menganggapku bodoh dan menolak untuk menerimaku. Wu Lingxian mengenang masa lalu. Akhirnya, seorang tetua dari sekte surgawi Hao tertinggi menyukai kegigihanku dan menerimaku sebagai anak didik tabib. Namun, dia dibunuh oleh seorang penjahat, dan aku diusir dari sekte surgawi Hao tertinggi karena penjahat itu. Karena tidak ada cara lain, aku datang ke Laut Iblis Dalam dan mendengar tentang legenda lubang runtuhan itu. Aku tidak tahu apa yang memberiku keberanian untuk memasuki lubang runtuhan itu sendirian. Saat itu, gelombang zombie belum meletus, dan jauh kurang berbahaya daripada sekarang. Akhirnya aku sampai di sini dan mendapatkan warisan prajurit kuno. Menurutmu apa yang terjadi setelah itu? Gu Chen tidak tahu mengapa Wu Lingxian mengatakan hal ini kepadanya, tetapi dia tetap membuat beberapa dugaan. Sepertinya setelah kultivasi ketua Aula Wu berhasil, dia pasti akan membalas dendam kepada para pelaku kejahatan di masa lalu. Wu Lingxian menggelengkan kepalanya. Ketika saya pertama kali mulai berlatih, saya memang berpikir begitu. Namun, setelah tinggal di sini lebih lama, saya secara bertahap menjadi kebal terhadap semua batasan duniawi. Aku berlatih selama beberapa dekade dan melupakan kebencian tetua sekte abadi yang mengenaliku dan ayahku yang masih menungguku di pulau terpencil di tengah laut. Sesekali, saya memikirkan mereka dan bahwa ayah saya mungkin telah menua, tetapi saya sama sekali tidak terpengaruh. Kata-kata Wu Lingxian membuat orang bergidik. Dia sepertinya telah mencapai tahap melupakan emosi saat berkultivasi. Gu Chen mengerutkan kening. Sejak memasuki lubang runtuhan itu, ketua Aula Wu tampaknya menjadi sedikit aneh. Pulau terpencil di tengah laut yang dibudidayakan 50 tahun lalu. Mata Gu Chen tiba-tiba menyipit saat ia teringat seseorang yang disebutkan dalam perkataan Wu Lingxian. Aku penasaran, apakah nama keluarga asli ketua Aula Wu adalah Wu? Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak, nama keluarga asliku adalah Ling. Namun, setelah aku terobsesi dengan seni bela diri, aku mengganti namaku menjadi Wu Lingxian. Aku berniat untuk menaklukkan semua dewa dengan seni bela diriku. Wu Lingxian menjawab tanpa ekspresi. Nama keluarga Ling. Gu Chen teringat akan nelayan tua bernama Ling Ping, yang pernah membantunya dan menjaga pulau terpencil di tengah laut sendirian, menunggu putranya, Ling Fuan, pulang. Orang tua itu menunggu sepanjang hidupnya, tetapi sampai kematiannya, putranya tidak pernah kembali untuk menemuinya. Bahkan batu nisannya pun didirikan oleh Gu Chen. Gu Chen teringat akan kekhawatiran dan kengganan lelaki tua itu untuk berpisah dengan putranya sebelum kematiannya. Kemudian, dia melihat ekspresi hampa Wu Lingxian saat mengingat masa lalu. Gu Chen bergidik. Bab 680. Kesan Gu Chen terhadap Wu Lingxian adalah sosok yang bersemangat pantang menyerah dan seorang ahli bela diri tak tertandingi yang cepat membalas kebaikan dan permusuhan. Namun Wu Lingxian ini, yang begitu mati rasa sehingga bahkan ayahnya yang tinggal sendirian di pulau itu pun tidak kembali untuk menemuinya, membuatnya merasa sangat asing.
Apakah kultivasi benar-benar akan melenyapkan semua jenis emosi fana seperti keluarga dan persahabatan? Tuan Wu, demi mengejar tingkat kultivasi yang lebih tinggi, Anda telah mengorbankan segalanya. Anda bahkan tidak mengunjungi ayah Anda sebelum beliau meninggal. Apakah itu benar-benar sepadan? Gu Chen bertanya. Ketika ia teringat akan kepedulian nelayan tua itu terhadap putranya sebelum meninggal, ia tiba-tiba merasa bahwa itu tidak ada gunanya. Sekalipun lelaki tua itu meninggal, ia tetap ingin mengubur dirinya di tepi laut agar putranya bisa melihatnya ketika ia kembali. Segala sesuatu di dunia sekuler hanyalah beban. Yang ku kejar hanyalah puncak dari jalan bela diri. Wu Lingxian menjawab dengan acuh tak acuh. Gu Chen tiba-tiba merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dikatakan dan melihat sekeliling. Tuan Ola Wu, apa yang kita lakukan di sini? Menunggu. Wu Lingxian hanya menjawab dengan satu kata. Menunggu apa? Gu Chen tiba-tiba mendapat firasat buruk tanpa alasan yang jelas. Aku belum menyelesaikan cerita sebelumnya. Wu Lingxian tersenyum acuh tak acuh. Gu Chen menahan amarahnya dan mendengarkannya dengan serius. Aku memperoleh warisan bela diri di sini dan berlatih dengan tekun selama beberapa dekade. Pada akhirnya, aku hanya ingin mengejar alam yang lebih tinggi dan tidak ada yang lain. Namun kultivasiku secara bertahap mencapai batas maksimal. Hilangnya energi esensi langit dan bumi di bintang kuning langit kuno terlalu serius. Bukan hanya para immortal yang tidak lagi berada di sini, tetapi jalur dao bela diri juga terputus sepenuhnya. Saat saya sedang berusaha keras mencari terobosan tetapi tidak berhasil dan hampir gila, sekitar 3 tahun lalu, seseorang datang ke Heaven and Earth Eye dan menemukan saya. Ketika Wu Lingxian mengatakan ini, Gu Chen terkejut dan menatapnya dengan heran. Orang itu membuat kesepakatan denganku. Dia akan membantuku meninggalkan bintang kuning langit kuno dan melanjutkan jalan dao bela diri yang terputus. Sebagai imbalannya, aku harus melakukan sesuatu untuknya. Nada bicara Wu Lingxian sangat tenang, tetapi hati Gu Chen bergejolak. Apa yang dia minta kamu lakukan? Dia meminta saya untuk membantunya memimpin orang-orang yang dibutuhkannya ke inti bumi lubang raksasa untuk menghilangkan segel yang telah ada di sini selama ratusan ribu tahun. Sekitar setahun yang lalu, dia menambahkan syarat lain. Dia ingin aku membawa seseorang kepadanya tanpa terluka. Orang itu adalah kamu. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia tidak bisa lagi menahan diri. Orang yang kamu bicarakan itu ayahku. Terlepas dari waktu, tempat, atau motifnya, ayahku sesuai dengan deskripsi orang yang diberikan Wu Lingxian kepadaku. Wu Lingxian dengan tenang melirik Gu Chen. Aku tidak yakin apakah dia ayahmu, tapi memang benar dia sangat menyayangimu. Gelombang besar berkobar di hati Gu Chen. Selama ini dia tidak pernah mencurigai Wu Lingxian, tetapi dia tidak menyangka ini adalah sebuah konspirasi. Jika semua yang terjadi adalah jebakan yang dibuat oleh pihak lain dan Wu Lingxian, bukankah itu berarti orang itu bisa mengendalikan mayat-mayat kuno di mata bumi lubang surga? Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Hanya pihak lain yang bisa mengendalikan gelombang mayat kuno dan merencanakan situasi saat ini seorang diri. Karena munculnya gelombang mayat kuno dan hasutan dari aula seni bela diri, semua faksi bergabung untuk datang ke sini. Gu Chen tidak tahu apa tujuan pihak lain melepaskan segel itu, tetapi saat ini, dia mengerti bahwa orang yang diminta leluhur untuk dihentikan adalah orang yang disebutkan oleh Wu Lingxian. Adapun asal-usul orang itu, satu-satunya orang yang terlintas di benaknya adalah ayahnya. Ayahnya sebenarnya adalah dalang dari semua ini, yang membuat Gu Chen merasa tidak percaya dan bingung. Mengapa ayahnya mampu mengendalikan gelombang mayat kuno yang begitu besar? Jika semua mayat kuno itu dikendalikan, mungkinkah leluhur yang menyelamatkannya juga bisa dikendalikan? Mereka mengucapkan kata-kata itu kepadanya saat dia dikendalikan dan menggunakannya untuk memimpin semua faksi menuju mata bumi lubang surga. Gu Chen tidak bisa memahaminya, tetapi dia tahu bahwa jika Wu Lingxian menyatakan perasaannya sekarang, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Gu Chen memikirkan para kultivator yang memasuki berbagai pagoda batu. Mungkinkah tindakan mereka saat ini berhubungan dengan segel tersebut? Setelah bencana kuno, para kultivator bintang kuno kuning gelap mengubah esensi daging dan darah mereka menjadi segel dan menyatu dengan bumi. Untuk menghilangkan segel itu, hanya keturunan mereka yang bisa datang ke sini, dan hanya garis keturunan merekalah yang bisa mencairkan segel tersebut. Ketika para kultivator dari semua faksi memasuki pagoda batu karena keserakahan mereka, segel yang telah bertahan selama ratusan ribu tahun mulai hancur. Wu Lingxian mengatakan yang sebenarnya pada Gu Chen. Gu Chen memahami semuanya. Tak heran mereka memasuki lubang langit dan mata bumi dengan begitu lancar dan tidak banyak korban jiwa. Tak heran Wu Lingxian berusaha sekuat tenaga untuk membentuk aliansi dengan semua faksi utama. Sejak awal, dia bahkan mengambil langkah di pertemuan agung kenaikan abadi dan mendirikan aula seni bela diri seorang diri. Semua itu untuk rencana hari ini. Apa yang sedang disegel? Setelah segelnya dilepas, apa konsekuensinya? Gu Chen berada jauh dari Wu Lingxian. Dia sangat takut dan mulai mencoba mencari cara untuk keluar dari sini. Dia tidak memberitahuku secara pasti apa yang disegel. Dia hanya mengatakan bahwa selama segel itu dilepas, akan ada cara untuk meninggalkan bintang kuno kuning gelap. Pada saat itu, dia akan membawa aku dan kamu, dan kita akan meninggalkan bintang kuno kuning gelap bersama-sama. Jadi, kita hanya perlu tetap tenang dan menunggu sampai segelnya hancur. Tidakkah kau takut bahwa pencabutan segel itu dapat membawa bencana dahsyat bagi bintang kuno kuning gelap? Kata Gu Chen dengan marah.
Para kultivator kuno mengorbankan diri mereka untuk berubah menjadi segel. Pasti untuk sesuatu yang sangat penting. Bagaimana mungkin keadaan seperti itu bisa dengan mudah dihancurkan? Seperti yang sudah saya katakan, saya hanya mengejar puncak seni bela diri. Hal lainnya tidak ada hubungannya dengan saya. Wu Lingxian tampak tanpa ekspresi. Ling Fuan, apa kau benar-benar berpikir itu tidak penting? Tanya Gu Chen sambil menyebutkan nama asli Wu Lingxian. Ketika Wu Lingxian mendengar ini, ekspresinya berubah, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Bagaimana kamu tahu nama ini? Aku telah mengirim ayahmu, Ling Ping, ke kematiannya. Setelah Gu Chen selesai berbicara, Wu Lingxian terdiam. Apakah kau tidak ingin bertanya padaku apa kata-kata terakhir ayahmu sebelum meninggal, dan bagaimana ia meninggal? Gu Chen melihat Wu Lingxian tidak berbicara, dan nadanya sangat dingin. Karena dia sudah mati, dia hanyalah segumpal tanah, tak ada gunanya disebut-sebut. Wu Lingxian menjawab dengan cepat dan kembali menampilkan ekspresi tenangnya. Gu Chen menyadari bahwa orang ini benar-benar melupakan perasaannya. Selama ada kesempatan untuk mengintip ke alam bela diri yang lebih tinggi, dia rela melakukan apa saja. Suara mendesing. Gu Chen bergegas keluar dari samping dan mencoba meninggalkan menara batu itu. Dia ingin menghentikan semua kekuatan dan tidak boleh membiarkan mereka memecahkan segel karena keserakahan dan ketidaktahuan mereka. Percuma saja, aku sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Begitu kau datang ke sini, aku langsung membuat batasan. Dengan kekuatanmu, kau tidak bisa keluar. Wu Lingxian menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau bersikap baik. Sesuai kesepakatan, aku harus membawamu ke pihak lain tanpa cedera. Engah. Gu Chen awalnya sedang menjelajahi jalan dari samping. Tiba-tiba, dia mengayunkan ekornya dan menyerang Wu Lingxian dari sudut yang sulit, sambil menunjuk dengan satu jari.